jelas. Ini ada kaca. Pakai kaca lah. Biar lebih estetik. Estetik kalau nggak ada kacanya benernya bagus aja, tapi ya itu nanti Takutnya debu-debu. Nah, tambah banyak masuk. Kalau misalkan debu takutnya flu. Nah, ya kasihan kan. Terus Jadi kalau- harus dibawa ke rumah sakit. Terus Gitu. rumah sakit mana? Hah? RSJ? Balik lagi di Suka Review Teknologi. Kali ini aku akan mereview sebuah PC dari teman kita yang biasa ngedit video-video dari Suka Review. Ini banyak sekali, ada motherboard, VGA, SSD, terus ada penyimpanan, ada prosesornya, dan ini ada PC-nya. Ini udah dirakit sama temanku. Nah, bagaimana dia selama ini mengedit sebuah video-video yang kalian lihat di YouTube Suka Review sekarang, itu hasil editan dia menggunakan PC ini. Ini dia teman saya, Alvin. Halo bro. Nah, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nggak ngedit lagi? Hah? Nggak Lah ngedit? ini. Oh iya. Buat di review di Oh sini. iya sih. Gimana ngeditnya? Tapi gimana ini nyaman nggak? Hah? Enggak dong, masih di sini. Iya sih. Fokus. Fokus ya. Ini kami fokus ke PC-nya. Kita bahas tentang apa dulu ini? Fisiknya dulu ya. Fisiknya boleh dari udah jadi rakitannya ini nggak? Kita lihat dari belakangnya pertama. Ya. Jadi kan mengharapnya ke sana ya depannya. Ya, samping ini. Ini ada banyak sekali colokan. Ada colokan apa USB. Di motherboardnya ada HDMI tentunya, terus ada USB 3.2, terus audio jack, mic, terus sama yang biru ini port apa? Nggak tahu sih. Yang biru itu- sama ada LAN port tentunya. Ya, aku sebenarnya kurang paham sih kalau masalah soal PC. Makanya aku ngajak si Alvin buat review PC dia. Jadi supaya aku juga lebih tahu tentang apa sih yang ada di dalam PC ini, kayak motherboard, VGA dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman mau tahu tentang PC ini, tonton videonya sampai habis. Terus ke depannya, Vin, ini kalau kalian lihat secara langsung ini ada kaca ya? Ya Ini jelas, ada kaca. pakai kaca lah. Biar lebih estetik. Estetik kalau nggak ada kacanya benernya bagus aja, tapi ya itu nanti Takutnya debu-debu. Nah, tambah banyak masuk. Kalau misalkan debu takutnya flu. Nah, ya kasihan kan. Terus Jadi kalau- harus dibawa ke rumah sakit. Terus rumah sakit mana? Hah? RSJ? Bukan bersalin. Beda. Nah, di sini ada dalam-dalam ini apa aja nih, Pin? Bentar deh, dalamnya bentar deh ya. Kita luarin nanti dulu aja, ya. Luar dulu. Terus ada lampu. Kok lampunya warna-warni sih? Sebenarnya sih RGB sekarang nggak begitu minat banget sih, tapi ya gimana lagi kan ini sebenarnya beli paket, tapi paket sistemnya itu fan casingnya ini nggak bisa diganti kalau nggak salah itu. Nah kan fannya bawaan dari casingnya. Terus ini sebenarnya nggak bawaan juga yang fan di sini, tapi biar ngikutin RGB-nya yang di sebelah di situ. depan ya. Nah pasang juga yang RGB. Biar gitu. lebih juga Pas lebih, lah, ya. biar lebih pas. Biar lebih gitu. balance ya, ada depan ada belakang. Sebenarnya kalau RGB tuh cocoknya sama casing warna putih. Nah, itu bagus. Kayak estetik. punyanya teman-teman kita itu. Ya, ya bener. Tapi rata-rata kayaknya PC bentuknya kotak semua ya. Ada nggak yang bentuk segitiga bulat atau Ada mungkin lah. yang panjang? Apa tuh? Ya, maksudnya ini loh, panjang kayak meja ini Oh kan. ya, panjang. Ada bisa, bahkan ada yang ditaruh di tembok aja, gak usah casing ada. Berarti kayak motherboard apa segalanya itu ditempel di. Ditempel, tapi ya gitu minusnya debu masuk. Ya, debu harus sering-sering dibersihin sih. Takut ada yang iseng juga kan tiba-tiba ngelempar atau Iya, gitu kan. Ribet. bocor gitu kan nanti. Kena air. Nah untuk atasnya, sama sih atasnya. Iya sama lah. dengan pada Terus, umumnya. di atas ini ada port bawaan dari casingnya. Oh, iya. Ya sama ada audio jack sama mic. Terus port apa sih? Lupa aku. Port 3.2 itu satu sama yang dua ini yang hitam yang biasa, USB yang biasa. Berarti nggak hanya di belakang doang ya, Nggak. ada colokan-colokan di Ada. atas juga ada. Nah, iya. Tapi kalau di sebelah ini ada nggak? Oh ini polosan nggak ada. Kosong. 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 Terus di sini kaca, terus di depan itu hanya lampu dok ya. Ya, Nggak ada. lampu sama ya fan itu bawaan dari coolingnya. Dari fan, dari case-nya. Iya. Teman-teman kebetulan nama kami sama nih loh, Vin. Yoi. Ya. Sama-sama. Kamu tahu nggak? Nggak. Vin apa yang suka lari? Vincent. Bukan itu teman kita doang. Oh iya, Vincent, ya. emang ada teman kita Ada. namanya Vincent.
Gak usah deh yang pin yang berlari tadi, gak usah. Iya, nggak usah, Oke. ya, nggak usah. Kita lanjut ke Isinya, ya. Kayak Apa lagi yang jantungnya, dibahas? paru-parunya, ginjalnya dan lain sebagainya. Oke. Kan kita kan udah bahas fisik nih. Nah ya fisiknya udah. Terus apa lagi? Kita bahas organ tubuhnya. Organ tubuhnya ya. Sekarang kan Dalam-dalamnya ya. Ya, kalau nggak ada organ tubuhnya nggak bisa hidup nih. Iya, bisa dong lampunya doang. Ya lampunya doang kan nggak bisa dipakai buat Enggak bisa. bukan dipakai itu ya. Maksudnya dibuat pakai ngedi. Iya, nggak bisa dong. Kosong. Kosong. Nah ini pertama kita bahas di Apa motherboardnya nih? dulu deh. Motherboard. Ya. Oke, motherboard Nah, ini aku pakai merek MSI yang serinya itu Oh, ini Pro MSI ya? H610ME DDR4. DDR4 itu emang apa? DDR4 itu bisanya cuma pakai RAM yang DDR4 dual channel. Nah, itu. Terus bedanya kalau yang sekarang lebih enak itu pakai DDR5. Nah, DDR5 itu megahertznya lebih tinggi kalau pakai RAM. Apa single channel aja udah cepet loh megahertznya. Kamu nggak kepengen buat upgrade ke DDR5? Nah, kalau upgrade harus ganti motherboard itu. Motherboardnya Berarti harus ganti semua nih motherboard Iya, semua. motherboard. Enggak, motherboardnya aja yang di sini. Berarti yang lain kayak VGA dan lain sebagainya itu nggak perlu, hanya motherboard doang. Bisa. Kalau VGA sih, nah kalau VGA kan ini kan yang dual fan. Ada yang lebih panjang, 3 fan tuh. iya. Lah yang 3 fan itu nggak bisa, nggak cukup di sini kalau nggak salah. Nah, itu untuk Ganti teman-teman casing. ya. Kalau misalkan mau ganti VGA yang lebih panjang, berarti casingnya juga harus lebih besar. Casingnya kecil soalnya ini. Gitu. Nih aku mau tanya dong, Apa? perbedaan DDR4 sama DDR5 itu apa sih? Ya itu tadi, yang DDR4 RAM-nya itu cuman bisa yang DDR4. Tapi cukup sih untuk DDR4 sekarang masih cukup lah Buat ngedit, gitu. buat game Masih juga kayaknya masih aman ya. aman-aman aja sih. DDR5 ya itu pakai RAM yang DDR5. Masih rekomen banget lah ya. Masih lah kalau yang buat gajinya nggak terlalu banyak lah, rata-rata gitu. Oh ya, aku belum jelasin. Ini si Alvin, ini dia bekerja di sebuah industri kreatif gitu. Nah, Dia sebagai editing. Nah, jadi editor. tugas dia tiap hari editing video-video, suka review, ada juga channel-channel yang lain. Nah, itu. Jadi dia bukan menyarankan sih. Jadi untuk teman-teman yang mau ngedit pakai PC yang sama kayak Alvin juga masih rekomen banget ya. Rekomen lah. Terus ini juga supportnya tapi kalau nggak salah cuma Intel sih, tapi nggak tahu ya AMD bisa apa enggak. Nah ini di keterangannya. Ini hanya Intel Core ya? Nah itu kurang tahu. Dan ini supportnya udah support yang Gen 12. Nah Gen 13 ke atas kayaknya nggak bisa sih. Ya. Oke. Gitu. Lanjut Apa lagi? setelah motherboard ini ada, bentar kita simpan ini dulu deh. Oh iya. Biar lebih rapi ya. Yoi. Waduh. Terus apa lagi? Ini kayaknya ini VGA-nya. Oke, langsung ke VGA. Nah, kita ke VGA dulu. Atau VGA terakhir. VGA terakhir lah. Kita yang bahas yang simpel-simpel Yoi. aja dulu ya. Untuk penyimpanan nih, Dulu. SSD. Nah, kalau penyimpanan aku pakai dua. Yang ini ada dua nih. Sistem C itu pakai NVMe merek Adlink 512 GB. Kecepatannya sih kemarin aku tes di aplikasi testernya itu ya sekitar. Nah, ini di keterangannya ini di wadahnya ini tertulis rate-nya itu 3000, 3000 per rate 200. speed-nya itu 2000 Mbps. Nah, kemarin aku coba sih 4000-an. Bisa sampai 4000 sih. Ini bisa masuk yang ke- rate. bisa masuk ke 4000-an juga. Ya 4000 Mbps yang rate-nya 2000-an lah. Terus penyimpanan yang kedua ini buat nyimpen ya file-file editan. Kenapa nggak milih hard disk? Ya karena SSD itu kan lebih cepat kan buat processing. Meskipun nanti kayak ngedit, ngekspor render itu kayaknya ngaruh sih buat pakai SSD itu. Nah di sini pakai merek Patriot P210 yang 1 tera. Ya. Ini kan kamu kan ada dua nih penyimpanannya. Ya. Kalau buat ngedit, terus buat games, terus buat kerjaan-kerjaan yang lain, itu masih worth it nggak sih? Masih ada nge-lag gitu nggak sih? enggak, Masih? nge-lag sih enggak, tapi kalau Nge-frame-nya. penyimpanannya itu agak yaser sih. Yang C ini ada game berapa gitu, sekitar 5 lah mungkin. Terus Cukup. aplikasi editing itu ada 4 kalau nggak 5 Waduh, juga. banyak ya. Nah itu, itu sisa 200-an, kalau nggak salah 200 pas lah. Masih aman aja lah kalau yang 512 ini. Tapi penyimpanan banyak kayak gini, tapi penyimpanan hatimu nggak banyak kan? Cuma satu. Satu. Oke. Yoi, Satu. Nggak boleh banyak-banyak. Ya, satu. Kalau banyak-banyak kasihan yang satu. Ya lanjut. Oke, lanjut. Nah kalau yang penyimpanan buat file-file ya buat bentar. ngedit. Potong ya. Ini berapa RAM? Berapa penyimpanannya? 1 tera. 1 tera. Kalau yang satu? tera. Ini 512. 112. Berarti total ada 1500. 1,5 lah. 1,5 ya. Lah kalau yang ini SSD SATA itu ya aman aja meskipun rate sama write-nya itu nggak begitu cepat lah, sekitar 500 Mbps. Nah, kenapa milih SATA nggak NVMe juga yang kayak gini? Ya, yang Soalnya lebih nggak ada slotnya. Enggak, ini lebih kecil bro. Bukan. Kecil tapi lebih cepat.
ini penyimpanan yang lebih besar, yang 1000-an gitu. Enggak. Nah ini kamu nggak paham sih. Nah, makanya aku butuh penjelasan dari dia karena aku kurang paham masalah-masalah Paham, beginian. ya. Nah, sebenarnya ini sama-sama SSD, tapi lebih bagus yang ini. Ini kecil kok. Ya, Kelihatan tuh, nggak? di bawah fan. Ya nanti ada biro lah. Ada Ntar di, tolong ya, di bawah kameramen fan. di biro. Ada fan. Nah itu yang ini nggak tahu kayaknya di bawah sini, daerah sini nggak ada. Oh, beda daerah tempat sini. ya? Beda tempat. Kirain satu dempetan gitu loh. Enggak, beda. Soalnya beda. Sama-sama SSD tapi beda. SATA itu lebih besar ukurannya. Ukurannya lebih besar. Tapi ya itu masih ketinggalan teknologi sama yang NVMe M.2 PCIe Gen 3 X4. Nah, ini lebih bagus, lebih cepet juga berat sama rate-nya. Tapi lebih baik kayaknya pakai ini duanya deh ya. Nah, tapi di motherboardku nggak ada, slotnya cuma satu ini. Makanya pakai yang SATA. Semisalnya motherboardmu bisa ini dua, kayaknya kamu pasang dua itu di Nah, sini di jelas. motherboard ya. Dua langsung, lebih enak gitu, lebih cepet soalnya pembacaannya SSD. Oke, berarti ini gacor banget ya buat nyimpan. Gacor kan? Nah ini nih buat teman-teman yang pengen ngedit, main games dan lain sebagainya, kayaknya ini udah cukup ya, udah cukup banget Cukup, ya mungkin bukan buat ngedit aja, mungkin yang mau upgrade lah, yang pakai hard disk. Nah, kayak ketinggalan gitu kalau pakai hard disk gitu. ya. Kalian tuh nggak harus beli yang terlalu mahal-mahal banget lah buat sesuatu yang bisa wow gitu. Yoi. Pakai yang sederhana-sederhana ini boleh kok. Ini kalau boleh tahu harganya berapa sih? Kalau yang ini SSD-nya 512 GB ini 590.000 lah. Loh, nggak nyampe 1 juta. Tapi Penyimpanannya banyak loh. kalau nggak salah itu harga SSD sekarang naik sih, lagi naik. Oh lagi naik sekarang ya? Kalau nggak salah ya, yang NVMe ini. Ini tahun berapa belinya? Tahun sekarang bro, kan baru ini. Oh baru ya? Oh iya sih. Gimana sih? Saya kira ini tahun 2023 gitu. dong. Sekarang kan masih awal-awal 2024. Nah, kalau nggak salah itu bulan awal Maret, Februari akhir lah beli ini. PC Berarti beli kemarin kan awal-awal 2024. Sekarang udah naik ya? Kalau nggak salah sih naik yang SSD. Nah, lambat tuh kalian tuh. Kalau nggak salah ya. Nah, dipantau terus harganya supaya pas turun langsung check out. Bentar. Kalau yang ini harganya, bentar yo. Ya. Lupa aku. Sini 1 tera ya? Ya, yang 1 tera itu 950, hampir 1 juta. Nah, kalau yang NVMe 1 tera, kalau nggak salah itu 2 jutaan. Yang 1 juta sih ada, tapi buat laptop nggak salah itu. Tapi Pernah aku. yang menurutmu paling nyaman kan ini ya? Ya, ini jelas cepet dan ada harga, ada kualitas tentunya. Nggak nyampe 1 juta, kualitasnya udah oke. Nah, kita lanjut nih ke RAM. Yoi, gas. Ini kan SSD. SSD. Lanjut ke RAM sekarang. RAM. Ini apa? Apa? Kosong. 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 Udah disimpan soalnya, udah Yoi. dipasang soalnya. Di sini. Nah, kenapa kok nggak milih yang Ini benar. Ini berapa? RAM-nya berapa ini? 8 sama 8? 8 kali 2 lah. 8 kali 2, Dual 16. channel. Ya, 16. Kamu pakai 2 disimpan di PC-mu? Iya, 2. Kenapa harus 2? Kalau single 16 langsung itu performanya kurang. Lebih baik dual channel. Oh, emang ini bisa mengurangi performa PC Bisa. ya? Banget ya? Single channel bisa. Lebih Makanya harus baik pakai dual channel. double. Ah, Tapi pakai dengan dual total sama 16. Ya harus rata. Sebenarnya bisa kalau nggak rata kayak 8 sama 4. Kalau nggak salah itu lebih ya kayak gak stabil lah performanya. Penyimpanan juga jadi berkurang kan? Kalau Ya, 8 sama jelas. 8 tambah 4 jadi 12. Nah. 8 tambah 8 jadi 16. Ya kan lebih banyak 16. Nah. Ini mereknya apa? Ini Patriot Viper. Nah, kenapa milih merek ini? Kalau milih sih dibilang ya balik lagi. Soalnya ini kan sistemnya paket dan kalau orang Oh, sih ini paket semua ya? iya, enggak sih. Ada beberapa yang kayak memang- milih. Nah, ini aku kan milih nambah SSD. SSD nambah. Nah, terus fan belakang ini nambah. Boleh nambah itu. Kenyang dong kalau nambah. Kenyang banget. Tak puasa, Bro. Ya, oh iya sih. Puasa. Tapi di update-nya kan pas hari raya. Habis hari raya. Habis hari raya berarti setelah hari raya udah nggak puasa lah. Ya, bebas dong. Makan yang banyak. Yoi. Nah, ini kan 8 RAM ya? Ya, 8. 16 RAM lah kita Di total 16. total 16. Iya, totalnya. Nah, buat si Alvin nih yang sering edit, ini gimana? Kalau untuk Performanya? sekarang DDR4 dual channel 8 kali 2 itu aman-aman aja. Tapi mungkin kedepannya aku upgrade ke 32 giga. 16 kali 16. upgrade. Soalnya biasanya aku buka Premiere itu sama AE barengan. Nah, itu agak seret dikit. Oh, apa? Kalau di Apa? laptop ada itulah. Jadi kita ada desktopnya Oh, satu buat ya. dia. Nah, itu. Jadi kalau misalkan barengan kayak misalkan ada DaVinci terus ada Premiere terus ada yang barengan gitu. aplikasi yang lain bukanya secara desktop yang sama itu Barengan itu makan RAM banget lah intinya.
Jadi sedikit memperlambat ya. Ya, makanya kedepannya mungkin upgrade ke 32. Meskipun DDR4 masih aman aja. Biar lebih gacor guys. Yoi, gacor kan. Oke, itu harga bro. Oh iya, Harganya, lupa harganya. Ini ada 2 nih, berarti harganya berapa itu? Kalau nggak salah 2 ini. Ini tapi buat ngedit kayaknya juga ya kan, kita kan misalkan teman-teman yang lain ya. Untuk ngedit buka satu aplikasi Adobe Premiere atau yang lain. Kalau buka satu desktop cuman ini juga udah oke ya. Oke lah, udah oke. Udah maksimal banget lah kalau kayak ini. Udah Hasil editing kalian juga pas lagi ngedit, terus pas lagi main games itu kayaknya nggak terlalu lemot-lemot banget enggak ya. Game sekarang sih masih aman aja lah. Ini kan karena kamu bukanya banyak Pin, makanya jadinya agak lemot. Apalagi aplikasi editing kan, After Effects sama Premiere. Ya kan itu kan penyimpanannya besar banget. Nah untuk harga sekitar 650.000. 2 ini. 2 langsung. Kalau satu berarti berapa? Berapa? 300? 650. 650 berarti kalau 2 325. Nah, kalau satu 325. Nah, next nih, untuk kalian yang mau beli 325 kalau satu biji ya, satu keping. Cuma disarankan dual channel langsung. Biar lebih performanya mantap. gacor kan. Terus kita lanjut ke power supply. Power supply deh. Ya, power supply. Loh kok kita kalau nggak ada ini nggak hidup bro. Tenaganya nggak ada. Ibarat di motor itu kayak spool motor, kelistrikannya nggak ada. Bensin. Kalau nggak ada bensin juga nggak ada. Nah, jelas. Ini power supply. Nah, iya jelas power supply. Ini mereknya apa Bin? Apa ya? Nggak ada ya mereknya ya? Ada. Oh ini masih garansi nih? Ya ada garansi resminya. Kalau nggak salah ini FSP HV Pro 650 Oh ini watt. ini ada mereknya. FSP. Nggak kelihatan bro. Ini berapa watt? 650 watt. Ini yang 80 plus bronze. Bronze itu kalau nggak salah middle lah. Udah kayak listrik aku di rumah ya. Satu rumah 650 watt. Waduh. Ini nggak makan banyak listrik. Makan banyak ya? Ya lumayan lah. Ini 450 volt, 105 derajat Celcius main cap, custom DC modul, black cables. Ini sebenarnya jujur aku nggak begitu paham sama power supply. Power supply bro. Motherboard ini. Nah tapi kalau kata temenku, kenalanku itu yang bagus, lah nggak salah itu gold lah nggak silver. Kalau nggak silver lah. Berarti kemarin pas beli ini PC ini motherboard power supply ini udah satu paket ya berarti? Satu paket. Tapi, enggak, yang sebelumnya itu 500 watt kalau nggak salah 500. Oh berarti ini kamu upgrade sendiri? Iya, aku ganti yang kamu ini. Request yang ini? Iya, ganti yang ini biar lebih aman aja lah. Biar lebih powernya lebih keluar juga. Lebih kencang. Nah, kalau harga dari FSP ini 650 watt. Itu berapa Bin? 780.000. Lu kok semua harga PC-mu nggak ada yang 1 jutaan. Over 1 jutaan ya? Ada dong. Ada, belum ya? Ini yang biru sama putih ini. Belum dong. Oh belum ya? Soalnya ini berdoa ini paling penting. Iya. Ibaratnya manusia nggak ada jantung mati. Jantung sama otak. Jadi tanganmu harus bergerak karena otakmu. Sama kayak PC. Jelas. Ibaratkan berdoa ini adalah otak dan jantungnya. Oke, kita lanjut ke yang mana nih? Biru atau putih dulu? Biru dulu lah. Nah, biru dulu dah. Ini prosesor. Prosesor apa nih? Intel Core berapa ini, Bin? i5 Gen 12400F serinya itu. Ini juga satu paket atau request? Satu paket. Soalnya ya menurutku ini Gen 12 untuk sekarang ya masih aman aja sih. Masih aman lah 12. Terus F ini kamu nggak nanya apa maksud dari F? Nah itu belum aku tanya. Belum tahu ya. Nah seri F itu gini, di Intel itu di belakang-belakang hurufnya mesti ada yang beda. Ada seri X, ada H. Oh beda-beda ya? Ada K, beda-beda. Kalau nggak salah yang seri F itu nggak ada integrated GPU-nya, jadi nggak ada bawaan GPU-nya. Berarti ini hanya ya prosesor aja. Prosesor tok ya? Iya, nggak ada GPU apa sih gitu ya? Internal GPU nggak ada. Buat ngurut dong? Waduh. GPU? Ya. Kalau berarti yang F ini nggak ada GPU Iya, nggak ada. Nah. Yang aku inget itu nggak salah F, H sama K. Yang H itu nggak salah buat gaming. Yang K itu buat overclocking. Di atasnya H kalau nggak salah. Berarti semuanya itu ada kegunaan-kegunaannya. Ada kegunaannya masing-masing. Nah, yang ini yang kamu pakai ini kegunaan yang F ini apa? Nggak ada, Cuk. Loh, memang nggak ada? Nggak ada kan, nggak ada integrated Oh, iya, GPU-nya. Nggak ada. Tapi kan kalau kamu bisa misalkan pengen di-upgrade lagi ke yang Intel Core yang beda, itu bisa nggak? Bisa, kalau nggak salah pakai motherboard sama motherboardnya kalau yang pengen gen di atas 12 13 itu ganti motherboard. Oh berarti harus dua ganti nih? Ganti lah, kalau cuman ganti i5 ke i7 mungkin masih aman, tapi generasi 12 sama 13 itu masih aman. Tapi kamu pengen nggak? Ya pengen bro. Semoga ya rezeki datang menghampirin. Amin. THR.
Waduh, semua ini. Berarti ini satu paket. Kemarin nggak ada rencana pengen mau request yang Enggak dulu sih, soalnya ya masih budget, ya, karena budget pertama. terus Masih aman. dengan i5 Gen 12 ini masih aman sih buat ngedit nge-game di tahun ini masih aman lah. Tapi selama ngedit di PC ini pernah nggak Pin? Apa? Ada yang kayak crash, ada yang nge-lag gitu, ada mungkin yang nggak sengaja mungkin pas ngedit banyak sekali penyimpanan yang mungkin kamu lupa buat hapus. Yang udah nggak penting nih, udah lupa kan. Jadi kamu lupa ngapus, tiba-tiba semua penyimpanannya penuh. Intel Core yang ini juga ngambek mungkin. Pernah nggak gitu kejadian kayak gitu? Untuk sekarang sih enggak ya. Sejauh ini belum ya? Belum lah. Tapi pengen. Jangan sampai lah. Aman buat ngedit, aman. Apalagi Premiere yo. Premiere itu kan lebih pakai CPU dibanding VGA. Nah, benar. ini kalau nggak salah 6 core 12 thread kalau nggak salah ini. Nah, itu buat render masih aman. Kayak render di timeline-nya langsung gitu. Berarti ya. dari semuanya, dari SSD, penyimpanan, terus motherboard sama Intel Core-mu ini masih aman semua ya? Masih aman lah. Kalau nggak salah ini kecepatannya itu 2,5 GHz up to 4,4 GHz. Lumayan besar ya? Ya, up to-nya itu lumayan. Nah itu untuk teman-teman, Kalau nggak salah ya. mumpung masih awal 2024 ini belum ketinggalan lah, masih bisa bersaing lah sama yang lain-lain. Jadi kalau kalian mau beli juga masih worth it banget nih. Nah ya. Ya nggak sih, Pin? Jelas. Nah, mungkin kalau rekomendasi buat kalian yang pengen beli i5 Gen 12, mungkin nyari yang seri H. Kalau nggak salah ada yang seri Yang H. H. Itu buat gaming enak Buat banget. editing apalagi? Nah, kalau editing belum tahu juga. Mungkin sih enak aja. Soalnya biasanya beda. Kayak ada itu AMD itu lebih ke gaming kalau nggak salah. i5 ini Ini semua punya kegunaan-kegunaan gitu. ya punya AMD kelebihan dan kekurangannya Kayak masing-masing. yang H itu lebih spesifiknya ke gaming, terus ke yang AMD itu lebih ke ini itu. Ya, AMD itu kalau nggak salah lebih buat gaming sih, ya. Brand sebelah itu. Kalau yang i5 ini, yang Intel, kalau nggak salah gaming sama ngedit itu enak dua-duanya. Kalau nggak salah ya. Tapi menurut aku Pin, sejauh ini masih aman ya, pertahankan ini aja dulu nggak apa-apa kok. Nah itu teman-teman, belum ketinggalan nih. Nah Masih kita worth it lah. lanjut yang lain. Harga bro. Oh iya, harga. Harganya. Aku lupa terus ya sama harga ya. Kasihan Kenapa ya? viewernya nanti bingung nyari kan. Kita jelas Ini langsung. harganya berapa nih? Harganya berapa nih? Kita mempermudah kalian. Makanya tolong dong support kami. Nah, Kami dengan juga cara like, komen, dan subscribe. Tapi belum closing loh ini. closing. Masih Ngingetin lah. masih ada part-part yang lain yang harus kita bahas. Harga berapa, Pin? Untuk harga sekitar 2.150.000. Waduh. 2 juta. Aku tadi awalnya meremehkan, kok nggak ada yang sampai 1 juta kok. Akhirnya ini lebih ya? Lebih bro. Malah 2 juta ini lebih malah lebih kelas tengah lah. Masih kelas 2 tengah ya? juta. Tengah ke bawah. Tengah ke atas itu udah 5 juta, 4 juta. 2 Waduh. juta. Tapi masih terbilang sangat murah lah di kalangan Makanya itu prosesor ya. medium ke bawah lah. Kita lanjut yang lain? Ya, yang itu putih-putih. Paling mencolok warnanya. Ini. Mencolok banget warnanya itu. Colok banget ya, ini ada gambar Harimau. harimau. Harimau apa kadal itu? Harimau dong, ada Harimau. taringnya. Oh, iya. Kalau kadal ada taring serem. Waduh, Godzilla dong. Ya. Kamu udah nonton film Godzilla yang baru nggak? Udah dong. Ngapain bahas film? Kalian udah ngeliat gambarnya kan? Nah, harimau berarti kan sedikit serem. Nah, jelas. Mana Bin? Jelasin Bin. Ini merek apa Bin? Ini merek GeForce RTX 3060 dari Nvidia. Asus. Nah, ini yang seri White Edition. Ini berapa VGA-nya? VRAM-nya, Ya. VRAM-nya 12 GB DDR6. Terus ini OC Edition. Kalau nggak salah OC Edition itu overclock, bisa di overclock ya. Kalau nggak salah itu 3060 dengan VRAM 12 GB loh. Besar ya? Ya lumayan lah kalau buat ngegame ini lumayan enak 12 GB. Kenapa milih Asus? Sebenarnya itu dari paketnya. Oh memang dari paketnya? Iya, tapi nggak tahu ya bedanya dari brand Asus. Kan ada juga yang MSI, terus ada juga yang Gigabyte. Nah itu nggak tahu sih berbedanya apa. Terus ada juga yang TI. Iya ya. Ini udah Mesti dual di ya? atasnya. Iya, dual fan. Nah. Kalau nggak salah yang TI itu yang 3 fan lah. Sampai sini panjangnya kalau nggak salah. 3 fan itu udah enak banget. Pernah nggak ada sampai VGA yang lewat frame? Pernah lewat. Lewatnya itu permisi banget. Sopan banget ya? Sopan banget. Ini Asus, terus RAM-nya 12 VRAM-nya. Terus ini ini udah dual juga ya. PCIe Express Support 4.0 nggak tahu sih apa itu gunanya. Terus ini Nvidia Ampere Arc, terus ada ray tracing jelas DLSS. Nah, kamu nggak nanya nih kenapa kok milih RTX seri 30 kan ada RTX seri 20, ada seri 40, terus ada GTX. Nah, gitu. Kenapa nggak nanya?
Aku mau nanya tadi sebenarnya. Nggak tahu tapi kan. Aku apa ya yang gini? Dia nggak tahu. Nah, makanya mending kamu jelasin dulu, ntar aku nanggapi semuanya. Oke. Aku jelasin kenapa milih ini. Ya, kenapa kamu milih yang Seri 30, Seri 30. terus yang RTX. Nah kalau yang GTX sih menurutku ya worth it sih sebenarnya, kayak 1080 Ti. Kalau nggak salah itu udah turun harganya. Oh, sekarang udah turun? Iya, itu kan udah lama 1080 Ti dan itu pernah booming bro. Dulunya. Legend banget itu VGA. Tapi sekarang kayaknya udah nggak diproduksi lagi ya? Kayaknya udah enggak, tapi itu harganya lebih murah kalau nggak salah. Ya, lebih itu murah kan sebenarnya ada sih kualitas bagus. juga ya. Sebenarnya sih bagus aja. Nah tapi ada di situ namanya watt. Nah itu lebih makan daya. Daya listrik itu. Nah itu lebih boros. Oh, terus kasihan yang bayar listrik. Nah Tiba-tiba tagihan sejuta kan? jelas dibanding sama yang RTX ini kalau nggak salah yang seri 30 ini lebih awet di dayanya, nggak begitu nyerap lah, tapi performa masih aman, masih kenceng. Ini? Iya. Ini yang keluaran 30. tahun berapa kalau ini? Kamu tahu nggak? Waduh, kalau keluaran ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. 2 tahun 3 tahun lalu. Kalau sekarang yang paling tinggi itu apa VGA-nya? RTX seri 40. Seri 40. 90 Ti kalau nggak salah. Ti Kalau yang atau kamu Supra. sekarang RTX seri 3060. 3060. Oh, nggak beda jauh dong, Bin. Nggak. Nah, tapi berarti kan masih segini nih yang paling tinggi, yang punyamu segini. Enggak, masih jauh jauh lah. Jauh bro, 40 ini kalau dibanding sama 40-60 lah mungkin. Kayaknya masih ngenceng 40-60 deh. Kalau nggak salah. Daripada 3060. Tapi kadang ada 30-60 kalah sama menang sama 40-50. Kalau nggak salah ada RTX 40-50. Saya tak cari dulu, validasi dulu. Oh, berarti ini 360, yang RTX itu ada juga yang 4050. Ada. Oh ada 40-50. Ada ya? Ada. Kalau nggak salah itu 40-50 kurang deh kayaknya. Kurang ya? Masih bagus. Lebih bagus ini ya? Sama kayak RTX 3050. RTX 3050 itu juga kurang lah di harganya ya. Harganya kayaknya sama kayak RX. Nah, itu AMD punya AMD. FGA-nya AMD itu RX 660 kalau nggak salah. Dan itu di harga yang hampir sama, masih bagus AMD. Makanya kenapa aku milih ini dibanding 3050 meskipun serinya. Tapi kan lumayan, walaupun lumayan ketinggalan kan dia juga nggak kalah performanya jadinya. Nggak kalah lah. Ya masih bisa bersaing lah. Maksudnya Jelas. kalau kalian juga punya sama ini apa RTX 3060 itu kalau kalian belum mau ganti juga nggak apa-apa, masih aman-aman aja. Nah nih Ben, kita kan udah bahas semua dari peralatan mulai dari prosesor, power supply, motherboard, VGA sampai penyimpanan SSD. Kalau kita totalin nih Ben, harga sekitar 11.410.000, 11 jutaan. 11 aku pikir 11.000. 11.000. KFC aja kurang bro. Kasihan. Nah itu berapa? 11 juta? 11.410.000. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kami, YouTube kami dari Suka Review ini, dan komentar di kolom komentar. Ya, apa yang ingin di review selanjutnya atau ada kekurangan yang salah aku omongin, bisa komen. Ya kan semua manusia kan kadang nggak selalu benar, ada juga yang salah. Nah itu pembelaan sih, biar nggak dihujat. Tentu. Oke, terima kasih ya teman. Oh kita jangan lupa nih. Apa dong? Slogannya ya. Setiap pembukaan dan penutup pasti ada selalu slogannya. Apa tuh slogannya? Suka review, review jujur, biar kamu nggak salah jalur. Teknologi. Iya, gini ya, Teknologi.